Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gia Imam Muafiq dengan NIM 2002929 dari Prodi Pendidikan Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia. Dan saya Muhammad Arki Sembada dengan NIM 2008340 dari Prodi Pendidikan Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia. Coronavirus atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau virus corona. Dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO dan pemerintah sebagai bencana non-alam berupa langkah-langkah penanggulangan terpadu yang seluruh komponen masyarakat. Tujuan pedoman sebagai panduan bagi pelaksanaan masyarakat dalam pencegahan COVID tingkat RT, RW, desa, atau kelurahan. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 ini adalah segala upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat agar berdaya dan bermampu berperan serta mencegah penularan COVID. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pertama, pendataan kesehatan warga di RT atau RW, lalu faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi wilayah. Lalu pelaksanaan musyawarah masyarakat kegiatan RT atau RW dan desa, menyusun rencana kegiatan, lalu pelaksanaan kegiatan dan keberlangsungan kegiatan. Tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 yaitu pertama, mendata kesehatan seluruh warga menggunakan formulir pendataan warga termasuk warga mendata kesehatan seluruh warga menggunakan formulir pendataan warga termasuk warga yang berisiko tinggi, mendata warga yang keluar dan masuk ke wilayahnya, menghimbau warga untuk menginformasikan jika ada orang asing atau warga yang datang dari wilayah yang sudah terjangkit COVID-19 yang masuk ke wilayah. Informasi dan cara penyampaian COVID-19 yang perlu disampaikan kepada masyarakat terkait COVID-19 tentang coronavirus ini adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis yang bernama SARS-CoV-2. Yang pertama ada gejala klinis seperti demam, batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, dan gangguan sesak pernapasan. Dan cara penularan, tetesan cairan yang berasal dari batuk atau bersin, kontak pribadi, misalnya melalui tangan, dan menyentuh benda atau permukaan yang telah digunakan oleh penderita COVID itu sendiri. Kenapa perlu panduan? Karena diperlukannya panduan sebagai panduan bagi pelaksana pencegahan dan penanganan COVID-19 di desa atau kelurahan dan sebagainya. Meningkatnya wabah di wilayah sehingga diperlukan peran serta masyarakat. Diharapkan kelompok masyarakat terkecil RT atau RW mampu mulai memberdayakan diri. Kesikapan masyarakat, pengetahuan, sikap, keterampilan diperlukan apabila wabah mulai masuk ke wilayah mereka. Dengan peran serta kelompok masyarakat terkecil diharapkan penanganan yang cepat dan tepat, sehingga dapat memutus rantai penularan dan mencegah korban jiwa lebih banyak. Apa yang harus lakukan oleh ketua RT, RW, kampung, atau desa? Membentuk sebuah sistem komunikasi warga yang bisa melalui WhatsApp, SMS, ataupun aplikasi yang bisa digunakan untuk grup. Menggunakan peraturan yang harus dilaksanakan untuk keselamatan warga dibuat dengan kelompok agar bisa berkomunikasi dengan lancar dan tanpa adanya kekurangan yang diterima nanti ke depan, seperti
ataupun dan disertai sanksi-sanksi tertentu yang akan membuat jerak bagi para pelaku. Membuat komunikasi yang cepat apabila terjadi sebuah insiden yang ada di wilayah. Selanjutnya, menunjuk warga atau meminta ke sukarelawan atau volunteer yang bisa tanggung jawab dalam bidang tertentu. Dan diperlukannya bidang komunikasi kesehatan, operasi, logistik, dan keamanan yang bisa membantu mencegah tertularnya dan menyebarnya COVID-19 ini. Tugas-tugas RT atau RT RW kampung desa ada banyak. Semisal membentuk sistem komunikasi warga, lalu membentuk satgas, dan penanggung jawab per bidang mengeluarkan peraturan untuk keselamatan warga, memastikan komunikasi dilakukan kepada seluruh warga untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan informasi yang tersebar, memastikan komunikasi terkait warga dengan status ODP dan PDP tidak membuat warga terkait menjadi malu, mencegah timbulnya stigma sosial, berkoordinasi dengan lembaga lainnya agar tidak terjadinya permasalahan sosial. Contoh peraturan yang harus dibuat oleh sebuah RT, RW, kampung, desa, ataupun kelurahan. Pertama, wajib lapor RT yang bila ada pendatang yang menginap di rumah warga. Nomor 2, wajib lapor bila ada warga yang menjadi ODP atau PDP. 3, wajib lapor RT apabila ada kematian di wilayah akibat COVID. Nomor 4, melarang acara sosial yang menyebabkan adanya orang berkumpul atau kontak fisik terjadi. Nomor 5, melarang warga berkumpul di daerah rumah atau di luar rumah selain rumahnya lebih dari 3 orang, karena dapat menyebabkan kontak fisik yang berlebihan dan menyebabkan pula terjangkit adanya COVID ini. Dan yang terakhir, pemberlakuan jam malam apabila diperlukan tanggap darurat yang terjadi di wabah COVID, terutama di wilayah-wilayah yang banyak ODP atau PDP. Tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting untuk membantu pencegahan COVID ini, karena untuk menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warga melalui pendekatan budaya dan agama. Tokoh agama memasukkan materi COVID-19 dalam ceramah atau tausiah yang diberikan, mengajak warga berpartisipasi dalam upaya pencegahan COVID-19, membantu ketua RT atau RW atau kepala dusun dalam mengedukasi warga agar tidak memberi stigma buruk kepada ODP atau PDP atau positif COVID-19, bahwa jenazah warga positif COVID-19 yang pulang dari RS sudah sesuai dengan SOP dan masyarakat tidak perlu khawatir. Babin Kamtibmas juga sangat penting untuk membantu pencegahan COVID ini, karena berguna untuk menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warga, membantu penegakan disiplin masyarakat dalam melakukan social atau physical distancing, tidak berkerumun, pembatasan jam buka atau tutup kedai, dan tetap berada di rumah. Melakukan siskamling atau pemantauan lingkungan secara rutin dan terjadwal agar wilayah tersebut tidak didatangi oleh orang asing yang datang dari wilayah luar. Membantu melakukan pengamanan wilayah jika ditemukan ada kasus positif di lingkungan tersebut. Adapun pembuatan dan pencalonan atau pemilihan kader kesehatan yang dapat menyampaikan informasi tentang pencegahan COVID ini kepada warga sekitar, dan mendorong warga untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan diri, terutama kebersihan rumah dan lingkungannya, melaksanakan pembatasan kontak fisik tentunya, membantu ketua RT RW
atau desa ataupun kelurahan dalam menyediakan makanan dan pemenuhan kebutuhan logistik warga yang terisolasi mandiri di rumah. Bekerja sama dengan puskesmas atau petugas kesehatan lainnya dalam membahas jadwal dan kegiatan masyarakat seperti posyandu atau yang lainnya, sementara waktu yang ditunda untuk tetap dilaksanakan dan menerapkan sosial dan physical distancing. Adapun warga masyarakat dalam menjaga fisik atau physical distancing, seperti contohnya dilarang berdekatan atau mengatur jarak minimal 1-2 meter dan tetap berada di rumah saja, hindari transportasi publik tentunya. Lalu bekerja, ibadah, dan belajar dari rumah, dan menerapkan etika batu, membiasakan cuci tangan pakai sabun, lalu biasakan menggunakan masker jika sakit atau tidak sakit pada saat keluar rumah, dan hindari berkumpul dengan orang-orang agar terjaga dari COVID-19 itu. Hindari juga bepergian keluar kota atau luar negeri karena bisa saja Anda menularkan kepada orang yang ada di sana. Jika Anda sakit, dilarang mengunjungi orang tua atau lanjut usia karena orang lanjut usia sangat rentan dan bisa menyebabkan kematian. Membantu aparat RT atau RW atau desa dalam melakukan upaya pencegahan COVID-19. Saling mengingatkan sesama warga untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Membantu pemenuhan logistik bagi warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah atau lansia yang tidak memiliki keluarga. Jika merasa sakit, segera melapor kepada ketua RT atau RW atau kepala desa di desa dan petugas puskesmas untuk mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan atau menggunakan transportasi pribadi, pakai masker saat keluar rumah. Puskesmas juga membantu ketua RT atau RW atau kepala desa menganalisa data kesehatan warga. Bekerja sama dengan ketua RT, RW atau kepala desa dalam melakukan pelacakan kasus yang ada di wilayah kerjanya. Memberi masukan kepada ketua RT atau RW atau kepala desa dalam upaya memberikan edukasi kepada warga terkait COVID-19, perilaku hidup bersih, sehat, dan gerakan masyarakat hidup sehat. Adapun posyandu, pelaksanaan kegiatan dibahas tugas antara puskesmas dan kader lainnya. Kegiatan dapat diberhentikan sementara waktu jika diperlukan untuk memperhatikan hal-hal berikut. 1. Mengatur jarak meja minimal 1 meter. Mengimbau orang tua yang membawa balita, orang lanjut usia yang sering ditimbang orang tuanya dan sering menimbang bayinya untuk lebih menjaga physical distancing. Mengatur masuknya pengunjung ke area pelayanan sehingga tidak banyak orang yang masuk atau bisa berkontak fisik, maksimal kurang lebih 10 orang. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun tentunya dengan air yang mengalir di posyandu itu sendiri. Anak yang sudah diimunisasi diminta menunggu di sekitaran lingkungan atau di luar agar pelayanan minimal 30 menit dan berada di tempat terbuka sebelum pulang. Itu adalah prinsip safety injection. Dan kader yang sakit agar tidak bertugas karena akan menularkan COVID, dan petugas dan kader lainnya harap menggunakan APD ya agar tetap sehat. Oke, segitu aja dari kami tentang COVID-19 dan kampung tangguh dan serta cara penanggulangan dan penanganan COVID-19. Jangan lupa di like, comment, and subscribe dan klik tombol lonceng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata.